Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hirna Puji Astuti, dosen tim teaching materi kuliah bahan struktur, dengan dosen pengampu utama adalah Ibu Lili Sulaika. Di sini saya akan meneruskan materi bahan struktur untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, di mana nanti untuk pertemuan 9-nya kita akan memasuki materi besi dan baja. Besi dan baja merupakan material yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya bagi bahan yang sering kita pakai untuk struktural ya. Sekarang material besi dan baja sering kali kita lihat di dalam dunia konstruksi, baik itu untuk sebagai struktur utama maupun dia sebagai struktur aksesoris interior. Struktur utamanya sendiri kalian sering lihat di materi kuliah struktur baja mungkin sudah dikenalkan dengan berbagai macam struktur kolom pengganti atau balok pengganti dengan menggunakan material besi dan baja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam struktural, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih material besi dan baja itu sendiri yang kita gunakan sebagai bahan material struktur. Nah, di sini besi dan baja sebagai definisi adalah merupakan logam yang paling banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Nah, ini tidak hanya orang sipil pun, orang siapapun juga akan tahu material besi dan baja itu sekarang sudah mulai familiar sekali digunakan oleh kalangan masyarakat. Nah, sehingga kita harus wajib tahu nih sebagai anak sipil bagaimana material besi dan baja tersebut. Nah, kenapa sih material besi dan baja ini disebut atau sering digunakan untuk berbagai keperluan? Alasannya adalah pertama, jumlah cukup banyak dan mudah didapat. Nah, material besi dan baja Indonesia sendiri mempunyai biji besi sendiri ya untuk di suatu kepulauan yang menghasilkan material pokok untuk pembuatan besi dan baja. Jumlahnya cukup banyak, mudah didapat, dan untuk sifat mekaniknya, material besi dan baja itu memiliki kekuatan dan keuletan yang memadai dibanding material lainnya. Pengerjaannya juga relatif mudah. Biasanya ada alat bantu untuk pemotongan cuttingnya, untuk penyatunya menggunakan welding maupun dengan sistem skrup baut dan lain sebagainya. Dan harganya dengan kemampuan si besi dan baja sendiri untuk harganya relatif lebih murah dibanding material-material dengan kekuatan dan kelebihan besi dan baja itu sendiri. Nah, terus fungsi lainnya juga lebih estetika, lebih mudah dibentuk, nah kayak gitu. Dia lebih fleksibel daripada material-material lainnya. Oke. Lalu apa sih perbedaan besi dan baja itu sendiri? Nah, bagi kalian yang masih awam sama besi dan baja, mungkin kalian berpendapat besi dan baja itu merupakan satu material yang sama. Tetapi sebenarnya besi dan baja itu memiliki sifat khusus yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk kadar karbon sendiri, material yang sering kita kenal dengan sebutan baja, itu karbonnya lebih rendah, yaitu di bawah 2%. Dan untuk besi sendiri, antara 2 hingga 6,67%. Jadi, di mana kalian menemukan material dengan kandungan karbon di bawah 2% dari komposisi seutuhnya, itu berarti baja. Dan untuk antara material dengan karbonnya antara 2 hingga 667, ketika kita ukur ya karbonnya,
itu berarti kalian besi. Nah, kalian di pasaran juga kalau udah pernah pegang material bakalan tahu besi sama baja itu mahalan mana. Oke, kita sudah tahu mahalan baja. Karena apa ya? Sifatnya lebih bagus baja daripada besi. Dari perbedaan mikrostrukturnya, baja memiliki beberapa kandungan, ferit, perlit, semenit, bainit, martesit. Sehingga untuk besi ada 2 macam kandungan dari matriks dan filernya yang berbeda. Kalian bisa lihat sendiri kandungannya, perbedaannya dari sheet yang saya tampilkan sekarang. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri, keuletannya sendiri baja lebih ulet daripada besi. Kekuatannya baja juga lebih besar daripada besi. Untuk daya redamnya getaran sendiri, baja lebih sedikit daripada besi. Jadi untuk daya redam, untuk getaran itu lebih bagus di besi. Jadi nanti kalau misalkan kalian penggunaan material, kalian membutuhkan untuk, oh ini bangunan ini saya butuh keuletan yang bagus nih. Apa sih yang cocok saya pakai? Oh ya, di baja gitu. Tapi saya di sini butuh daya redam yang bagus juga. Kira-kira pertimbangannya gimana ya? Nah, makanya kita belajar di bahan struktur. Nah, kalian udah tahu ya sifat perbedaan besi baja. Kita lanjut untuk ke sheet selanjutnya. Nah, untuk perbedaan jumlah kandungan unsur karbon dalam besi dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi kalian nanti untuk materi kuliah sekarang ini kalian harus diwajibkan mengetahui macam-macam kandungan unsur karbon dalam besi dan baja. 3 jenis itu adalah jenis besi tempa atau kita sering sebut block iron, atau besi tuang, cast iron, dan steel baja. Kita bahas baja dulu ya. Tadi kan ada 3 itu apa aja. Nah, kita bahas sekarang saya mulai dari baja atau sering kita sebut steel. Nah, kalau misalkan kalian nemui material baja, mesti ada standar yang tertulis di sana. Jadi baja itu memiliki kekuatan sendiri. Kalau pabriknya dia itu bagus, dia akan menampilkan dalam kandungan baja itu standarnya. Misalkan ST berapa? Misalkan kita nemui ST 50, berarti baja tersebut memiliki kekuatan 50 kg per milimeter persegi. Kalau misalkan saya contohkan di seperti case yang ada di sheet ini, kekuatan baja ST37, berarti baja tersebut dengan kekuatan 37 kg per milimeter persegi. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli material baja, dilihat strength-nya berapa. Nah, ini pengaruh ke hitungan kalian. Ketika kalian ngitung kekuatan baja, kekuatan besi, itu butuhnya berapa, jadi kalian tahu. Jadi nggak semua baja itu memiliki standar kekuatan sendiri sama. Mereka memiliki standar kekuatan beda-beda per pabrik, mereka mengeluarkan berbeda-beda kekuatan pula. Nah, untuk baja sendiri memiliki komposisi kimia yang lumayan banyak. Misalkan untuk baja karbon rendah atau low karbon, biasanya kandungan karbonnya sendiri itu hanya sampai 0,25%. Tadi kita tahu ya, baja itu kandungannya di bawah 2%. Jadi di atas 2% itu udah masuk besi untuk karbon. Nah, untuk baja karbon menengah, itu karbonnya antara 0,25% hingga 0,5%. Untuk baja karbon tinggi itu kandungannya lebih dari 0,55, tapi dia tidak lebih dari 2%, karena baja itu batasnya range-nya cuma 2% kandungan karbonnya. Kalau udah lebih dari 2%, berarti dia masuk golongan besi. Nah, untuk baja sendiri, menurut kandungan mikrostrukturnya juga dibagi menjadi beberapa jenis bagian. Misalkan ada untuk baja sendiri ada 5 jenis mikrostruktur. Ada baja
hipotekoid atau di dalamnya ada ferrit dan perlit. Ada baja eutekoid atau perlit. Nah, ini kalian tahu ferrit, perlit, ini kan dari unsur kimianya. Kalian kalau yang kemarin SMA sudah pernah bahas unsur-unsur kimia, kalian akan pernah mengetahui ferrit, perlit itu seperti apa. Terus baja hipereutekoid. Ada baja bainit, ada baja martic acid. Nah, untuk baja sendiri cara pembuatannya juga ada macam-macam. Ada baja listrik, baja Siemens Martin, baja Bessemer. Baja juga dibedakan menurut penggunaannya. Ada baja untuk konstruksi, baja untuk mesin, baja untuk pegas, baja untuk ketel, peralatan rumah tangga, ada baja untuk perkakas. Jadi kandungan baja itu nanti sendiri-sendiri. Yang digunakan untuk konstruksi, ST-nya berapa, mesin berapa, pegas berapa, itu beda-beda. Nah, untuk baja mentahnya sendiri ada beberapa bentuk yang dibedakan pula. Ada baja plat, baja strip, baja sheet, baja pipa, baja batang profit. Nah, untuk bentuk-bentuk yang kayak gini ini paling banyak ada di pasaran. Kenapa? Mereka itu bisa disebut dengan baja setengah jadi. Jadi belum langsung digunakan, belum langsung kita langsung sampai ke tangan pengguna. Kita perlu diolahnya, misalkan baja plat perlu diolah lagi, nanti dibentuk untuk menjadi mesin atau dan sebagainya. Baja strip, baja pipa, penggunaannya masih. Untuk sifat dan penggunaan baja. Nah, untuk sifat penggunaan baja ada beberapa unsur yang misalkan besi campur karbon dan sedikit unsur lainnya. Berarti itu kita bisa sering sebut baja karbon. Kalau misalkan untuk besi plus unsur karbon, berarti kita bisa nyebut baja paduan. Sifat baja ditentukan oleh kadar karbon, ya. Kalau misalkan karbon lebih dari 2%, berarti bukan baja. Untuk sifat kedua, ditentukan unsur paduan, jenis dan jumlahnya. Misalkan tadi kan ada paduannya karbon berapa, unsur lainnya berapa. Nah, itu ada lagi mikrostrukturnya juga. Nah, di sini ada grafik yang menjelaskan bahwa jenis baja menurut kadar karbon terhadap mikrostrukturnya. Misalkan untuk penyebutan baja mild steel, itu karbonnya antara 0 hingga 0,1. Mild steel itu 0,15 sampai 0,3. Medium karbon itu 0,3 sampai 0,7 hingga seterusnya. Kalian bisa baca di grafik ini sini. Nah, ini adalah pengatur kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Jadi sebutannya gini, kekerasan. Kalau misalkan suatu baja itu disebut dia kandungannya akan semakin keras jika karbonnya itu semakin banyak. Otomatis kan getas ya. Jadi nggak yang lebih ke baja. Jadi kalau kebanyakan karbon, dia itu getasnya lebih tinggi. Itu justru kalau kita semakin getas, itu pengaruh ke sifat strength-nya itu jelek. Jadi daya tahan dia, lenturnya dia justru jelek. Jadi untuk kekuatan sendiri, misalkan karbonnya udah lebih dari 0,85, kalau bisa kita lihat di sini ada C lebih dari 0,8, itu kekuatannya menurun. Kalau misalkan C-nya sudah sampai 0,8 mentok, itu strain-nya itu paling bagus. Nah, kalau kita pengen tahu sifat uletnya ya, kalau misalkan udah getas, semakin getas kan uletannya lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan karbonnya banyak ya berarti kita untuk daya lenturnya dia, uletnya dia
lebih menurun. Nah, penggunaan baja menurut mikrostrukturnya. Misalkan tadi kan sudah dijelaskan dead mill steel itu apa. Antara dead mill steel sama mill steel, ada mill steel, ada medium karbon. Nah, untuk penggunaannya sendiri, dead mill steel jarang dipakai karena terlalu lunak. Jadi dia kan karena karbonnya memang terlalu sedikit, kandungannya paling minim, dia lenturnya tinggi. Jadi dia condong lebih lunak daripada kandungan mikrostruktur yang lain. Nah, untuk mill steel bahan baku proses tempa. Jadi untuk material mikrostruktur mill steel itu biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk besi tempa, untuk baja tempa. Sorry. Nah, ini lanjutan tadi ada mill steel, ada sebagainya. Nah, ini untuk high carbon. Penggunaannya kalau karbonnya 0,7 sampai nya biasanya untuk gas, shear, kalau 0,9 sampai 1,1 prestige, drill, mill. Kalian bisa lihat mikrostruktur baja menurut perbedaan kadar karbonnya. Di sini kalian lihat untuk kandungan C karbonnya 0,05 itu sangat lunak karbonnya, jadi dia lebih memiliki lentur tinggi. Itu dibuktikan dengan materialnya besar. Kalau semakin rapat material itu, semakin kencang material itu, dia karbonnya semakin tinggi. Cuman dia lebih getas, jadi enggak materi strukturnya ini mikronya lebih kecil gitu ya. Lalu apa sih itu material baja setelah kita melihat tadi? Jadi baja adalah material dengan komposisi utama besi yang secara umum mempunyai kandungan Fe lebih dari 90%. Fe itu struktur kimianya besi ya. Semua baja atau steel mengandung elemen keduanya, yaitu karbon dan elemen lainnya. Tetapi unsur karbon merupakan elemen satu-satunya yang dapat dalam semua baja. Presentase unsur karbon dalam baja mendekati 2%, jadi batas ambangnya 2%. Di atas itu berarti sudah termasuk ke steel. Nah, paling sering baja itu kandungannya itu 0,15 sampai 1%. Nah, ini untuk pengelompokannya baja ada dua, baja karbon dan baja paduan. Untuk tipenya sendiri, baja dibagi menjadi 5. Ada carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, dan outer steel. Nah, tadi kan kita sudah lihat ada besi tempa, terus ada baja, yang ketiga tadi ya. Nah, sekarang kita mempelajari besi tempa. Tadi kan udah baja udah ya, kita mempelajari besi tempa. Besi tempa itu adalah apa? Fasa besi tempa merupakan kandungan ferit. Ferit apa? Di dalamnya terdapat sisa terak yang masih terperangkap. Terak tersebut banyak mengandung silikat. Jadi besi tempa itu ada kandungan selain karbon, kandungan-kandungan lainnya yang lumayan banyak untuk mempengaruhi kandungan si besi tempa tersebut. Sifatnya lebih ulet dan cukup kuat. Nah, untuk komposisinya sendiri, kita ada karbon, mangan, silikan, fosfor, sulfur, dan terak. Kalau untuk besi tempa, jadi dia kandungannya lebih banyak daripada kandungan yang lain. Pemanfaatnya besi tempa digunakan pada bangunan kereta api, bangunan kapal laut, industri minyak, tujuan arsitektur, perlengkapan pertanian.
Nah, tadi kan kita udah belajar baja, besi tempa, dan besi tuang. Lalu, apa sih besi tuang? Gitu. Besi tuang adalah paduan besi dan karbon dengan kadar karbon lebih dari 2%. Jadi, material yang lebih dari 2% karbonnya kita masukkan ke dalam besi. Besi tuang banyak dipakai, biasanya memiliki kandungan karbon antara 2,5 hingga 4% karbon. Nah, jenis besi tuang juga ada macam-macam, ada 4 macam yang di sini yang berhasil saya rekap. Itu ada besi tuang putih atau white cast iron, ada besi tuang mampu tempa, ada besi tuang kelambu, dan ada besi tuang nodular. Besi tuang putih itu adalah merupakan seluruh karbon merupakan semenit yang sangat keras dan getas. Bisa dilihat kandungannya, materialnya langsung jadi satu gitu ya, lebih banyak, nggak banyak terikat. Biasanya penggunaannya sebagai bahan baku besi tuang maupun besi tempa. Jadi besi tuang tadi penggunaannya sebagai bahan baku. Lalu apa sih besi tuang mampu tempa? Dibuat dengan memanaskan kembali besi tuang putih sampai temperatur kritis bawah. Jadi kalau tadi kita belajar yang ini ya, ada besi tuang putih, ada besi tuang tempa. Besi tuang putih itu merupakan bahan bakunya besi tuang tempa. Sifat mekanik besi tuang tempa mirip dengan baja. Penggunaannya biasanya untuk pipe fighting, cam clash, crack, dan lainnya. Besi tuang kelambu. Material ini terdiri dari metrik dan grafit. Jadi untuk metriknya sendiri dapat berupa ferit, perlit. Ini kalau kalian belajar ilmu kimia ya, jadi kalian masih tahu unsur-unsur kimia. Sifat mekaniknya kekuatan tarik rendah, keuletan rendah, hanya dapat dibentuk dengan cara penuangan dan pemesinan. Ketangguhannya rendah karena grafit berbentuk flek. Ujung-ujung flek merupakan takikan menurun ketangguhan. Besi tuang kelambu banyak dipakai karena sifat-sifatnya menguntungkan. Pertama, mudah dituang karena bentuk yang rumit. Mudah dituang menjadi bentuk yang rumit. Jadi kan ini tuang ya. Jadi kita nanti pakai bejana, cawan untuk mengolahnya dicairkan. Mudah di machining, tahan aus atau gesekan, dapat meredam getaran tadi karena dia memiliki karbon yang banyak. Kekuatan tekanan tinggi, sifat tahan korosi lebih baik daripada baja konstruksi. Sifat tahan korosinya, harga murah dibanding baja. Penggunaannya biasanya untuk bantalan mesin, blok mesin, rumah pompa. Besi tuang nodular ini jenis yang paling bawah, hampir sama dengan besi tuang hampir sama dengan besi tuang kelambu, hanya di sini bentuk grafitnya bulat. Jadi bisa kalian lihat strukturalnya, materialnya beda dari material-material besi tuang lainnya. Sifat mekaniknya, kekuatan, keuletan, dan ketangguhannya jauh lebih tinggi dari besi tuang kelambu. Biasanya memiliki bentuk grafit nodular. Bila besi tuang ini diberikan perlakuan panas aus temper, sifat mekaniknya bisa menyamai sifat mekanik baja. Cuman masih tetap keuletan dan strength-nya itu memiliki sifat berbeda karena kandungan karbonnya. Hanya sifat mekanik yang hampir sama.
Penggunaannya sama dengan penggunaan besi tuang kelambu. Bisa digunakan untuk crankshaft dan camshaft. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin untuk material besi dan baja saya sudahkan sekarang. Saya membuka pertanyaan untuk mahasiswi ITN yang mengambil mata kuliah bahan struktur. Silahkan pertanyaan kalian sampaikan kepada saya, dapat via grup maupun via Japri. Nanti apabila ada kesalahan, apabila ada pertanyaan, nanti kita diskusi bareng ya. Untuk pertemuan ke-9 setelah UTS ini, mungkin ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan kepada saya. Oke, saya tutup karena waktu recordnya terbatas. Nanti takutnya nggak bisa buat di-upload. Oke, terima kasih buat kesempatan kali ini. Selamat belajar, selamat mengikuti kuliah daring. Semoga kalian dan keluarga kalian sehat selalu. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.